Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Mr. Sultan here, always good, alhamdulillah. And Mr. Sultan hope all of you feeling good and feeling blessed too. Today is an English day, so Mr. Sultan wants all of you to prepare yourself and prepare your notebook and LKS book, because today Mr. Sultan will explain you about English material on second semester. Check it out. English material on second semester will be number 1, narrative text, number 2, grammar, simple past tense, number 3, giving advice, number 4, offering, accepting, and declining an offer. Number 5, recount text. And next, grammar, modals, should. Next, asking and giving information. Next, expression to start a conversation. After that, expressing agreement. And after that, past continuous tense. And the last, quantifiers. So we will begin from narrative text. Before we start, let's begin our lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, what the meaning of narrative text? Apa itu narrative text? Jadi narrative text adalah cerita rakyat atau dongeng ya. Pasti salah satu dari kalian sudah pernah atau sering menonton film atau mendengar kisah mengenai cerita-cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita karangan atau tidak nyata, seperti Malin Kundang, Timun Mas, Sangkuriang, Misteri Gunung Merapi, dan lain-lain. So, jika kalian pernah mendengar cerita fiksi seperti yang dikatakan di atas, berarti kalian sedikit pernah mendengar juga tentang narrative text. Apa itu narrative text? Kok dari cerita fiksi jadi jauh-jauh ke narrative text? Jangan pusing dulu. Narrative text adalah sebuah genre dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah cerita fiktif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Jadi naratif itu dongeng atau kisah-kisah pada masa lampau, seperti yang Ustadz sebutkan tadi, Malin Kundang, Timun Mas, Sangkuriang, dan lain sebagainya. So, mari kita simak penjelasan lengkapnya selanjutnya. Pengertian narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text secara pengertian adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Narrative text biasanya kita jumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat maupun cerita fiksional. Narrative text terdiri dari kejadian berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks atau ada puncaknya, puncak problem atau masalah, dan akhirnya menemukan penyelesaian. Jadi narrative text bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar. Generic structure atau urutan struktur teks ya. Jadi dalam narrative text itu, dalam teks narasi itu ada apa saja sih? Nah, ini ada urutan-urutannya. Narrative text memiliki 3 susunan. Yaitu pertama adalah orientation atau pengenalan. Bagian pengenalan ini berisi tentang pembukaan cerita yang mengandung pengenalan tokoh, pengenalan latar belakang waktu dan tempat dari cerita tersebut. Jadi ada latar belakang waktu, ada latar belakang tempat. Pokoknya bagian ini mengandung bagian umum dari cerita yang mencakup 5W1H, apa, siapa, kapan, di mana cerita tersebut diceritakan. Bisa dipahami? So far so good. Kalau bisa, kita next ya. Selanjutnya adalah complication. Setelah pengenalan tadi, maka bagian selanjutnya itu
bagian complication atau permasalahan. Pada bagian ini, sang tokoh utama mulai mengalami konflik dalam kehidupannya dan sang pemeran utama harus menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Biasanya dalam sebuah cerita ada permasalahan. Nah, inilah yang disebut dengan complication. Selanjutnya, setelah complication pasti ada resolution atau bagian pemecahan masalah. Nah, biasanya pemecahan masalah ini sudah masuk bagian-bagian akhir. Bagian resolution adalah bagian cerita akhir atau ending. Pada bagian ini, semua masalah sudah harus terselesaikan oleh sang tokoh utama. Jadi di bagian ini masalahnya diselesaikan. Dalam bagian resolution juga biasanya terdapat pesan moral atau moral value atau nasihat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Moral value pada ending sebuah naratif teks disebut dengan coda. Jadi kalau nanti ada istilah coda berarti itu tentang moral value atau nilai moral. Bisa dipahami? Oke, tarik nafas dulu. Kita lanjut. Ciri-ciri naratif teks ya. Jadi ciri-ciri naratif teks itu seperti apa? Yang pertama, menggunakan action verb. Apa itu verb? Jika kalian lihat, verb itu adalah kata kerja dalam bentuk past tense. Kalian jangan bingung. Catat baik-baik. Menggunakan action verb. Apa itu verb? Verb itu kata kerja dalam bentuk past tense. Berarti kata kerjanya dalam bentuk lampau. Past tense itu lampau. Contoh, kata walk yang artinya berjalan menjadi walked, ada ed-nya. Kenapa? Karena berjalannya dia dilakukan pada masa lampau atau sudah selesai terjadi. Karena kita menceritakan sebuah dongeng masa lalu berarti kan sudah terjadi, sudah terlewati. Maka menggunakan kata kerja bentuk kedua atau lampau. Walk menjadi walked, say menjadi said, wonder menjadi wondered. Nah, nanti kita belajar juga tentang kata kerja yang diubah menjadi lampau. Ada kata kerja yang kalau diubah menjadi lampau itu diakhiri dengan ed. Ada kata kerja yang berubah bentuk, tidak ditambah ed tapi dia berubah. Ya, nanti kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Ciri-ciri yang kedua, menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, hewan dan benda tertentu dalam cerita. Misalnya kata nama orang diganti the princess, sang ratu, atau the girl, si perempuan atau si gadis, the queen, ya, dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan nama orang kadang, tapi menggunakan nouns ya. Jadi kata sebutan-sebutan seperti the man, the girl, the queen, the king itu namanya noun. Api ada origami burung. Ya, sekarang kita lihat contoh ya, kembali fokus. Sekarang ada naratif teks Malin Kundang. Jadi contoh naratif teks yaitu kisah tentang Malin Kundang. Kita oncei sedikit demi sedikit. Kisah Malin Kundang itu saya yakin, Mr. Sultan yakin kalian sudah pernah mendengar, kalian sudah pernah membaca, bahkan ada filmnya. Jadi bisa dibagi menjadi 3 kisah Malin Kundang ini. Jika kalian lihat, yang pertama adalah orientation. Yang pertama ini, seperti apa orientationnya? Pengenalannya diawali dengan once upon a time, pada suatu hari. Live a diligent boy. Diligent itu artinya rajin. Tinggallah seseorang anak laki-laki yang rajin. Name Malin Kundang, bernama Malin Kundang. He lived in the seashore with his mother. Dia tinggal di pesisir pantai bersama dengan ibunya. They were very poor. Mereka sangat miskin. But they live quiet and harmonious. Tapi mereka tinggal dengan harmonis. Kemudian sudah masuk ke paragraf kedua, complication. One day,
pada suatu hari, a big ship closed the beach near their village. A big ship, ship itu kapal, big itu besar. Kapal yang sangat besar close to the beach. Jadi ada kapal besar yang bersandar di pantai dekat desa mereka. They ask peoples, mereka ini mengacu kepada kru kapal tadi. Mereka bertanya, ya. Mereka bertanya kepada orang-orang to join work in their ship and went to the cross island. Mereka bertanya atau mengajak orang-orang untuk bergabung bersama mereka untuk berlayar mengitari lautan, ya, menyeberangi pulau. Kemudian Malin Kundang wanted to join with them. Malin Kundang ingin to join with them. Join itu bergabung. Malin Kundang tertarik untuk bergabung bersama mereka karena he wanted to improve his family life. Dia ingin menaikkan kualitas hidup keluarganya. But his mother didn't permit him. Tapi ibunya tidak mengizinkannya. Permit itu izin. She worried to Malin. Malin still keep his argument. Dia khawatir, ibunya khawatir terhadap Malin. Malin still keeps his argument, ya. Tapi Malin tetap bersikukuh terhadap argumennya. And finally, akhirnya she sailed with the big ship. Akhirnya Malin Kundang tetap berlayar dengan kapal besar tersebut. Several years later, beberapa tahun kemudian, Malin Kundang sukses, and he became rich trader. Dan dia menjadi saudagar yang kaya. Then, kemudian he came to his native village with his beautiful wife. Kemudian dia datang kembali to his native village, ke desa asalnya, with his beautiful wife, bersama dengan istri cantiknya. But his wife didn't know Malin's real descent. Tapi istrinya tidak tahu Malin's real descent. Asal muasal Malin itu aslinya seperti apa? Istrinya tidak tahu. His happy mother quickly approached Malin and brought a plate of village cake. His happy mother, ibunya yang sangat bahagia, cepat-cepat approach itu mendekat atau mendekati Malin, and brought him, dan membawakannya a plate of village cake, sepiring kue dari desa. Jadi sepiring kue, ya, kue-kue desa. Malin's favorite, di mana itu adalah dulu favoritnya Malin. But Malin didn't admire that woman. Tapi Malin tidak mengenali wanita tersebut as his poor mother. Tidak mengenali perempuan tersebut sebagai ibunya. Jadi Malin itu sebenarnya tidak mengenalinya sebagai ibu. And then he kicked the village cake. Kemudian dia menendang, ya, menendang kue yang diberikan tadi, which brought by his mother until scattered, yang dibawakan oleh ibunya sampai until itu scattered, berserakan. Nah, itu puncak masalahnya. Jadi Malin tadi menendang kue yang dibawakan ibunya, kemudian Malin tidak mengenali ibunya. Resolution, ini ada resolutionnya. His mother very broken heart because Malin rebellious to her. Jadi ibunya itu sangat sakit hati karena because Malin rebellious to her. Malin sangat kejam terhadapnya. Who had grown him. Jadi who had grown him itu padahal dia yang membesarkan Malin. Then his mother cursed Malin become a stone. Kemudian ibunya curse, itu mengutuk Malin menjadi batu. Suddenly, the big ship which Malin's had was facilitated by a big storm, and all of his crew tossed aside out. Tiba-tiba, kapal yang dikendarai oleh Malin tadi menghadapi
big storm. Storm itu badai, big itu besar, menghadapi badai yang sangat besar. And all of his crewmen tossed aside out. Dan seluruh krunya terlempar aside out, keluar ya. Saking terombang-ambingnya sampai-sampai terlempar keluar dari kapal. Malin realized that was his fault, that rebellious his mother. Malin menyadari bahwa itu adalah akibat kesalahannya yang sangat kejam terhadap ibunya. He bowed down, kemudian ia bersujud. Bowed down itu bertekuk lutut atau bersujud untuk memohon ampun, tapi itu sudah telat. And he became a stone, kemudian dia menjadi batu. Nah, inilah yang disebut dengan narrative text atau teks narasi. Narrative text itu sama dengan dongeng. Jadi di sini ada orientation yang pertama atau pengenalan. Tadi namanya Malin, dia tinggal di sebuah desa bersama ibunya dan lain sebagainya. Kemudian ada complication, ada masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika Malin pergi dan Malin menjadi kaya, kemudian dia lupa, tidak mengenali ibunya. Setelah itu ada resolution. Resolutionnya apa? Pemecahan masalahnya apa? Ternyata Malin dikutuk menjadi batu. Itulah kisah Malin Kundang. Kemudian kita pelajari lagi, selain susunan orientation, complication, dan resolution, ada lagi ciri-cirinya, yaitu setiap kata kerja atau verb itu pasti bentuk kedua, atau bentuk kedua itu biasanya ditambahi ed. Nah, yang berwarna kuning ini kalau kalian lihat itu ed. When itu asal kata go, bentuknya berubah menjadi when. Ada yang ditambah ed lagi, want jadi wanted, ada ed-nya. Nah, nanti kita akan pelajari tentang verb ya, yang bentuk kedua, bentuk pertama, dan bentuk keduanya seperti apa. Yang pasti bentuk kedua itu menandakan dia lampau atau sudah dilalui atau sudah berakhir. Itu kemudian ciri-ciri yang terakhir ada yang namanya koda atau nilai moral. Kira-kira menurut kalian dari kisah Malin Kundang ini ada nilai moral apa yang bisa kalian lihat? Ada nilai moral apa yang bisa kita petik? Nah, itu merupakan bagian dari naratif teks. Jadi begitulah penjelasan tentang naratif teks sampai ada contohnya. Ada banyak lagi kisah-kisah yang itu mewakili naratif teks ya. Contoh-contoh naratif teks banyak. Kali ini kita membahas contoh yang pertama yaitu Malin Kundang. Oke, sampai sini sudah paham? So far so good. So nice. Oke, nanti yang tidak paham boleh japri Ustadz Sultan, boleh japri Mr. Sultan, kemudian bertanya bagian mana yang belum paham. Dan materi ini bisa kalian download di e-learning di materi. Nanti Ustadz akan terbitkan, kemudian kalian tinggal download saja. Kemudian yang terakhir ada latihan soal untuk mengecek pemahaman kalian. Jadi nanti silahkan kerjakan latihan soal di e-learning menu tugas. Dan hasilnya bisa muncul setelah kalian klik selesai mengerjakan. Dalam mengerjakan latihan soal ini kalian boleh buka kamus atau Google Translate. Jadi nanti yang Ustadz nilai adalah pemahaman kalian. Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu sudah berakhir untuk pelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Thank you for your attention. Let's close our lesson today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.